Bukan sekedar berita numpang lewat, ini adalah babak baru yang mempertanyakan fondasi kepercayaan kita pada para pemimpin dan institusi. Mari kita bedah lebih dalam. Apa sebenarnya yang terkuak dan mengapa ini begitu penting untuk kita perhatikan? Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dengan nada yang terkesan meremehkan, membenarkan adanya penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil pada Maret lalu. Hasilnya, bukan hanya berkas-berkas usang, tapi juga barang bukti yang cukup menarik. Sebuah motor yang bahkan mereknya pun beliau tidak hafal, perangkat elektronik, dan tumpukan dokumen yang menyimpan segudang misteri. Ridwan Kamil, sosok yang selama ini kita kenal dengan citra arsitek yang inovatif dan pemimpin yang dekat dengan media sosial. Namun, penggeledahan ini merobek citra tersebut. Dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, sebuah bank daerah yang seharusnya menjadi pilar ekonomi Jawa Barat dan Banten, kini menjadi noda hitam yang sulit dihapus. Pengadaan iklan, sebuah aktivitas pemasaran yang lazim, tapi di tangan yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa menjadi celah korupsi yang menjangga. Mengapa iklan? Apakah ada merek up yang fantastis? Apakah ada perusahaan-perusahaan titipan yang diuntungkan secara tidak sah? Pernyataan-pernyataan ini menggantung di udara, menuntut jawaban yang transparan dan akuntabel. Bank BJB bukan perusahaan swasta biasa. Ada uang rakyat di sana. Dewan Komisaris Badan Pengawas Daerah, bahkan mungkin DPRD provinsi, seharusnya memiliki mekanisme kontrol yang ketat. Mengapa dugaan praktek korupsi ini bisa terjadi dan bahkan terendus oleh KPK? Apakah ada pembiaran sistematik? Atau jangan-jangan ada oknum-oknum lain yang turut menikmati kue haram ini? Kita tidak bisa lagi menerima alasan klasik, tidak tahu menahu. Jabatan publik adalah amanah, dan setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan. Kasus ini adalah tamparan keras bagi efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan integritas pada pemangku kebijakan. Penyitaan motor mewah dan tumpukan dokumen ini bukan sekedar statistik keberhasilan KPK. Ini adalah simbol dari potensi pengkhianatan kepercayaan publik. Setiap kasus korupsi, sekecil apapun nominalnya, merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Jawa Barat dan Banten. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur bisa saja mengalir ke kantong-kantong pribadi melalui praktik korupsi yang tersembunyi di balik pengadaan iklan. Ini bukan hanya soal kerugian negara secara finansial, tapi juga kerugian kesempatan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus dugaan korupsi di Bank BJB ini masih dalam tahap awal. Kita sebagai masyarakat tidak boleh lengah. Kita harus terus mengawasi, mengkritisi, dan menuntut kejelasan dari KPK. Jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja. Bagikan video ini jika kalian peduli dengan pemberantasan korupsi. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian masih percaya dengan narasi bersih dari para elit politik? Mari kita diskusikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap kritis.